nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang berasal dari Tuhan sendiri yang tidak akan pernah dirampas oleh apapun di dunia ini. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Kristus yang Kau anugerahkan kepada kami, yang pada hari ini mengajak kami semua melalui firman-Nya agar kami hati-hati, waspada, dan berdoa senantiasa. Semoga kesempatan merenungkan sabda-Nya menjadi kesempatan bagi kami untuk mengolah hidup kami agar kami tetap terarah kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantar kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini singkat, padat, jelas, dan tegas. Yesus mengajak kita semua untuk berhati-hati, untuk waspada dan berjaga-jaga, serta berdoa. 3 hal itu akan kita renungkan. Kristus menyampaikan sabda itu sebagai satu undangan kepada kita. Hati-hati, waspada, berjaga-jaga, dan berdoa. Yang pertama, dengan hati-hati kita diajak untuk berhati-hati terhadap segala perkara duniawi ini. Maka Yesus berpesan dan bersabda, berhati-hati terhadap pesta pora, kemabukan, dan kecemasan yang dapat menyebabkan jiwa kita merana, hati kita lembek, dan mengantuk secara rohani. Nasihat Yesus untuk berhati-hati adalah pesan yang paling penuh kasih yang dapat Ia berikan kepada kita, karena keinginan hatinya adalah agar kita semua mempersembahkan hidup kita kepadanya dan beroleh hidup yang kekal. Hati-hati dapat kita tempatkan dalam konteks hidup kita terhadap segala kelemahan dan dosa. Dosa-dosa bisa membuat kita kurang waspada. Namun di lain pihak, kasih Kristus selalu tersedia, maka pertobatan dan pengampunan mesti kita terima. Kita bertobat, mendapat pengampunan. Masa-masa Advent juga menjadi masa pertobatan untuk mendapatkan pengampunan, agar kita siap menyambut kedatangan Kristus sekurang-kurangnya yang kita rayakan pada hari Natal. Yang kedua, kita diajak untuk selalu waspada dan berjaga-jaga. Karena apa? Dalam kehidupan ini sangat mudah untuk menjadi lelah, lemah, dan
lalai, lalu linglung. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Waspada adalah berjaga-jaga dan penuh perhatian atas jiwa kita untuk tidak pernah lelah, lemah, lalai, apalagi linglung. Kewaspadaan kita mulai dengan pemeriksaan hati nurani kita untuk terus membedakan apa yang Tuhan kehendaki dari kita, agar kita bisa melakukannya dan bukan melakukan kehendak kita sendiri. Lalu kita bersandar pada kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada kita untuk menjaga diri kita dari setiap godaan, sehingga kita bertindak bijaksana dan murah hati melakukan kehendaknya dalam kehidupan ini. Yang terakhir, berdoa seiring dengan hati-hati, berjaga-jaga. Doa menjadi suasana hidup kita. Berdoalah agar engkau memiliki kekuatan untuk lolos dari kesengsaraan yang akan menimpa dan terjadi, sehingga kita diperhitungkan teguh berdiri di hadapan Yesus, Sang Anak Manusia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu sendirian saja kita akan lemah, tapi bersama Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatu yang bahkan tampaknya mustahil bagi kita. Tanpa Dia, kita ini hampa, lemah, rapuh, ringkih, bahkan berdosa dan tak berdaya di dalam penderitaan yang bisa menghancurkan kita. Oleh karena itu, kita diajak untuk berdoa senantiasa menempatkan relasi kita dengan Kristus yang menjadi sumber kekuatan hidup kita. Ketika kita tidak berdoa, dengan mudah ombak badai akan menghempaskan kita. Kalau kita berdoa, maka sedahsyat apapun cobaan, bahkan gempuran gelombang badai itu akan dapat kita hadapi dengan bahagia. Ketika kita berdoa, kita menaruh semua kepercayaan kita kepada Tuhan. Saat kita berdoa, cinta menggantikan rasa takut dan cemas, kantuk diubah menjadi antusiasme dan semangat. Semoga kita diberi rahmat untuk senantiasa waspada, hati-hati, berjaga-jaga, dan berdoa dalam Tuhan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah